hari ini aku bikin mie goreng hijau ya. Ini mie goreng hijau ya teman-teman. Nah, mie goreng hijau ya, tak kasih telur satu, mau sarapan mie goreng hijau. Ini teman-teman pakai cabai hijau. Sayurnya ini selada, teman-teman. Kalau ada bayam bisa pakai bayam, hijaunya bisa bayam, bisa selada ya. Ini aku pakai selada, itu selada ya. Nah gini, mie goreng hijau ya, mantap ya teman-teman. Ini tak kasih cabai hijau, kelihatan nggak tuh, tak sorot nih ya cabai hijaunya. Mau cabai hijaunya dikit, aku nggak punya cabai hijau banyak ya, tinggal sisa kemarin ya. Ini mie goreng hijau mantap teman-teman. Kalau telurnya nggak mau dicampur, bisa dibikin telur mata sapi ya. Itu telurnya tadi tak campur aja. Kalau teman-teman mau, ada yang nggak suka telur dicampur kan, nah teman-teman bisa telurnya dibikin telur mata sapi ya. Mie goreng hijau mantap ya teman-teman. Tuh, bikin mie goreng hijau itu teman-teman pakai bayam bisa, pakai selada bisa, pakai daun pandan malah lebih wangi. Cuma kalau pakai daun pandan itu wangi sekali, kayakin kurang ya teman-teman, nanti jadi kue. Ya lebih baik teman-teman daun seledri juga bisa. Kalau orang yang darah tinggi ya teman-teman, yang maksudnya punya darah tinggi, itu pakai seledri bagus. Tahu kan seledri, daun seledri ya. Tunggu ya teman-teman, lagi batuk kumat tuh. Jadi aku kalau kecapean nih batuknya kumat. Ini pakai daun seledri ya teman-teman, balik lagi ke sini ya. Jadi teman-teman bisa pakai bayam, bisa pakai daun seledri, bisa pakai sawi hijau, bisa pakai selada hijau. Gitu ya teman-teman. Jadi mie goreng hijau. Kalau telurnya bebas ya. Kalau teman-teman mau bikin telur caplok, telur dadar, mau dicampur nih, aku campur. Itu boleh. Terserah ya teman-teman. Ini yang satu aku bikin dagulung ya. Nih. Gini ya teman-teman. Tuh mantap ya, dua ini. Itu mau sarapan goreng hijau dulu. Itu aku masak sop sawi, tapi nanti belum empuk, nanti aja. Orang nggak ada ya, orang anakku masih tidur sampai aku pergi, jadi nanti aku empukin lagi. Sayang kompori ya teman-teman, gitu. Sayang gasnya, ngirit gas teman-teman aku. Gitu ya teman-teman. Ini mie goreng hijau dan ini udang gulung. Ini udang gulungnya aku beli jadi, tinggal potong-potong kayak gini, tak potongin sendiri, cuma kadang nggak rata ya. Apa tadi tak goreng lagi, semalam aku beli tapi nggak kemakan, aku masuk ke kulkas, paginya goreng, tak potong-potong kayak gini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa pakai sambal kecap, bisa mau pakai sambal terasi ya oke ya. Aku belum bikin sambal terasi, nanti aku bikin sambal terasi. Penting mie goreng hijau dulu, aku mau sarapan dulu, mie goreng hijau. Nanti tinggal ini aku bikin sambal terasi boleh, sambal cuka boleh, nanti aku bikinin gitu ya teman-teman. Tuh mantap ya. Kalau teman-teman mau nyoba, boleh dicoba ya teman-teman. Mie goreng hijau ini bisa untuk ide jualan, nggak apa-apa. Untuk ide jualan teman-teman, kalau mie goreng biasa kan banyak. Coba teman-teman yang UMKM ya, itu teman-teman bisa pakai mie goreng hijau ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ganti-gantilah, jangan mie goreng biasa. Barangkali ide ini bisa dipakai ya teman-teman, nggak apa-apa. Karena namanya orang dagang ya, untuk UMKM menghasilkan cuan. Yang penting cuan bos ya toh. Gitu teman-teman, untuk ide-ide jualan bisa ya teman-teman, gitu. Para UMKM itu gitu ya. Aku dulu juga UMKM teman-teman, jadi bantu UMKM, kasih ide-ide. Orang bantu itu tidak bantu uang ya kan, ngasih ide, ngasih saran, ngasih nasihat ya teman-teman. Itu kan bagus gitu teman-teman. Mie goreng hijau jadi bisa ganti-gantian ya, kalau teman-teman yang jualan ya,
Saya ganti mie goreng hijau, mie goreng biasa, bihun goreng, titipin di sekolah-sekolahan itu juga bagus. Ya teman-teman, di sekolah-sekolah dasar, SD, SMP. Yang penting teman-teman pakai bahan yang berkualitas ya. Bahan-bahan yang maksudnya fresh ya teman-teman, gitu pasti kan laku, anak-anak biar nggak sakit ya kan. Aku dulu pernah juga dagang teman-teman, dulu berapa tahun yang lalu sebelum covid ya, aku juga pernah jual itu nasi karyawan, jual mie goreng di kos-kosan dulu. Zaman dulu aku tinggal di kos ya teman-teman, waktu itu lagi merintis aku jual mie gitu, karyawan yang jual. Aku pakai barang-barang yang fresh teman-teman ya. Minyak aja aku pakai minyak bimoling. Bener, aku nggak mau anak-anak kos itu sakit, nggak mau. Jadi ya alhamdulillah ya teman-teman, anak-anak kosku sehat semua. Betul, sehat. Mereka masih ngerti. Sekarang kan rumahku kos itu sudah aku bongkar, aku kontrak-kontrakin gitu teman-teman. Sehingga nggak ada yang ngurus jadinya. Kalau kos-kosan kan ribet yang ngurus ya, jadi nanti nggak bermasalah gitu. Tak kontrak-kontrakin kayak gitu teman-teman. Nah, aku jualan mie gini. Dulu karyawan satu. Kalau itu aku periksa mie kedaluarsa aku buang. Terus apa telur yang nggak bagus aku buang. Jadi setiap pagi aku tuh periksa bahan-bahan. Aku pakai bahan yang bagus teman-teman. Yang bagus, yang fresh. Ya nggak apa-apa, aku rugi sedikit nggak apa-apa. Kalau telurnya kurang bagus aku suruh anak buahku buang aja tuh telurnya. Gitu. Terus mie, kalau bu ini mie-nya sudah kedaluarsa, buang, nggak usah dijual. Jadi aku nggak apa-apa, aku untung sedikit teman-teman, nggak untung banyak, untungnya aku sedikit. Yang penting jalan kayak gitu. Dulu, sekarang sih udah enggak teman-teman, anakku sudah lulus, sekarang anakku yang ngurusin semuanya ya teman-teman gitu. Terus makin tua ya teman-teman gitu. Sekarang ini sudah zamannya, sekarang sudah berubah teman-teman, bukan zaman kita orang tua-tua ya, bukan zaman angkatan babi gue ya. Orang bilang kan angkatan babi gue, angkatan mak gue. Sekarang itu udah zamannya teknologi teman-teman ya. Teknologi ini sekarang, nanti 2050 kemarin tuh di TikTok ya teman-teman. Itu mau iniin semua robot. Aku kemarin dia tak tunjukin anakku ya. Itu apa, robotik kitchen ya. Jadi apa, dapur itu semua pakai robot. Mana yang masak itu kokinya robot. Terus yang mengantar makanan di restoran itu robot. Terus apa yang nyuci piring juga pakai robot. Pokoknya semua serba robot. Terus yang motong-motong apa teman-teman, sayuran, motong-motong bahan itu pakai robot. Itulah teman-teman, zaman sudah maju. Nanti 2050 katanya mau muncul robot-robot. Nggak tahu nanti tenaga kerja mau ini makin susah ya teman-teman. Itu tadi makanya udah pakai robot sekarang. Sekarang udah musim robot, AI itu ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Kemarin kan di Cina ya, di Cina itu diciptakan mobil terbang kayak gitu. Terus robot ini berjalan apa di mana, bersih lapangan kayak gitu. Terus robot ngurusin gudang, nata-nata apa kayak barang gitu loh teman-teman. Sekarang robotik sekarang ini sudah mau dibuat ya, dibuat sama orang yang kaya itu, kaya raya itu siapa jadinya, aku ini nggak begitu ngerti, kayak Elon Musk ya apa gitulah, kayak gitu-gitu. Terus ada yang di Cina itu dibuat pokoknya kayak robot, kayak ini teman-teman, teknologi semualah. Sekarang anak-anak tuh suruh belajar teknologi. Jadi zaman sudah berubah ya teman-teman, semua era teknologi teman-teman. Orang bangun itu juga robot yang nyusun apa, bata-bata kayak gitu. Sudah nganggo tenaga manusia lagi, bangun rumah, bangun jalan gitu, pada pakai robot teman. Nanti lama-lama tenaga manusia ini nggak berguna, nggak tahu nanti bagaimana era nanti ya teman-teman gitu. Mungkin generasi yang akan datang itu nanti jadinya gimana ya, aku juga nggak ngerti. Tenaga kerja di PHK, semua pakai robot, semua ini. Orang cari efisien robot itu. Robot itu kan kerja bisa 24 jam. Kita tidak demo, tidak ini, tidak memberontak ya, tidak ini, tidak apa namanya,
tidak pakai istirahat, jadi lebih efisien, lebih murah, mungkin lebih itu dipakai selamanya. Satu kali beli kan pakai selamanya, kecuali rusak diperbaiki. Kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi itulah era sekarang ya teman-teman, era baru. Udah nggak zaman kayak kita dulu, zaman nenek-nenek, zaman kakek-kakek kita ya teman-teman. Sekarang udah nggak ada zaman preman ngabuli orang, ngakali orang, berbuat yang itu nggak bener-bener itu sama orang. Udah nggak zamannya itu, udah zaman teknologi. Sekarang tuh kegeser, orang-orang hina begitu tuh kegeser kan, ya toh. Orang kayak gitu sekarang udah banyak teknologi. Anak gua aja bilang itu teknologi mah, itu teknologi gitu. Jadinya itu sudah zaman sekarang gitu. Kalau orang yang kayak zaman preman mau akal-akalan, mau ngibul-ngibul, wis tuh. Ya teman-teman, itu sudah berlalu, sudah nggak ada lagi sekarang. Mau berbuat jahat sama orang, ya mau pakai cara apapun, sudah nggak jelas itu ya teman-teman. Orang-orang yang begitu-begitu kayak gitu teman-teman, pakai apa, tipu muslihat, pakai macam-macam. Sekarang udah zaman teknologi, udah nggak digrape, masa bodoh ya teman-teman. Tadi pagi itu di situ di depanku itu dandi ndak jelas. Eh, nggak tak urus. Aku mah orang masa bodoh. Aku ini orang masa bodoh teman-teman, urusanku kerjaanku aja banyak. Ngapain sekarang udah zaman modern aku. Kita ini orang berkelas, orang modern, nggak mau urusan begitu-begitu. Itu remeh temeh ya tuh, remeh temeh. Apalagi orang-orang yang apa, alah mangannya juga rekening orang yang kayak gitu. Walah orang hina itu, makan aja rekening orang, ngebully orang. Anak-anaknya juga lo nggak makan rekening orang, nggak makan, nggak sekolah. Orang-orang begitu orang hina udah nggak ya berharap warisan. Kalau orang tuanya hina begitu, anaknya mau apa? Anaknya juga berharap mangan warisan. Kalau orang tuanya aja makan rekening orang, anaknya mau apa? Berharap warisan. Wis enak zaman sekarang itu ya teman-teman, sudah zaman berubah, zaman teknologi. Kita kalau nggak ngikutin teknologi ya teman-teman, kita sudah tergerus oleh zaman. Betul, nanti 2050 ya nggak tahu kita masih hidup apa enggak ya teman-teman. Sudah era baru itu. Tinggal aja Tuhan aja memperpanjang umur kita sampai 2050. Mudah-mudahan aku lihat zaman teknologi ya teman-teman. Aku kadang mudah-mudahan aku hidup sampai 2050 ya teman-teman. Kalau aku hidup sampai 2050, aku menyaksikan itu zamannya teknologi itu ya. Ya mungkin kalau aku nggak menyaksikan ya anakku yang menyaksikan gitu teman-teman. Makanya harus anak-anak sekarang harus dipersiapkan yang baik ya. Yang baik ya teman-teman, bukan dipersiapkan yang ngakali begitu, bukan. Itu ngawur kayak gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman, kita balik lagi ya ke sini, nanti kepanjangan ya, terpanjang nak di seneni Pak Guru ya. Ini dia ya teman-teman, mie hijau ya, mie hijau ya teman-teman. Kena kepanjangan dimarahi Pak Guru. Ya panjang ya, itu aja shareku ya teman-teman. Ini hari ini masakku kembali ke sini. Ini mie goreng hijau ya, karo udang gulung ini ya teman-teman. Wes, mudah-mudahan shareku berguna ya teman-teman. Seneng, aku ya seneng kalau yang lihat YouTubeku ya teman-teman. Ya, aku suka nge-share yang baru-baru, tak tambahi apa namanya ya, masakanku yang baru ditambah apa namanya, pengalaman kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan shareku ke teman-teman ya, teman-teman berguna lah bagi teman-teman ya, yang lihat YouTubeku aja gitu ya. Kemarin aku tuh ibadah teman-teman ya, aku hamba Tuhanku itu, aku kan orang Kristen ya teman-teman, aku ibadah Paskah ini loh teman-teman. Jadi hamba Tuhanku bilang dia melihat penglihatan itu seperti apa teman, gulungan-gulungan kayak gitu, awan apa-apa. Jadi kita berdoa ya teman-teman,
apa namanya, untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita ya teman-teman, supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita ya teman-teman, dilindungi oleh Tuhan. Gitu aja lah ya teman-teman. Itulah teman-teman ya. Kemarin dilihat itu penglihatan ya teman-teman, ya percaya apa enggak kan urusan masing-masing ya. Cuma hamba Tuhanku itu cerita di mimbar ada penglihatan kayak gulung-gulungan gitu, aku juga enggak begitu orang yang lihat di mimbar, namanya khotbah kan sedikit. Itu cuma kita ngambil apa namanya, intinya ya teman-teman, kita berdoalah untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa kita. Yang terbaiklah yang Tuhan berikan. Gitu ya teman-teman. Jadi segala kesulitan-kesulitan itu Tuhan biar dengar doa kita. Kita percaya ya teman-teman. Kan hari Paskah kemarin itu orang Nasrani, aku orang Nasrani ya teman-teman, aku orang Kristen. Sehingga aku berdoa ya di gereja itu ya teman-teman. Mudah-mudahan Tuhanku ya, Tuhan Yesus ya teman-teman. Jadi kemarin itu Paskah kan kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dosa dunia ya teman-teman ya. Mudah-mudahan keselamatan Tuhan Yesus sampai ke kita semua ya. Gitulah ya teman-teman, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan ya. Di dunia ini teman-teman, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena Yesus itu keselamatan teman-teman ya. Gitu aja ya teman-teman, nanti panjang sekali. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan kita sehat semua para YouTuber Indonesia. Yang sudah monet ya congratulations, yang belum monet semangatlah ya teman-teman, kita semangat bersama ya. Kita berdoa bersama ya untuk keluarga-keluarga kita ya, untuk teman-teman kita ya teman-teman, semuanya baik, untuk bangsa negara kita semua diberkati sama Tuhan kita. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you very much my friend yang jauh di sana. Thank you very much semuanya yang menonton YouTubeku. Thank you, God bless you ya teman-teman yang di Singapura, Malaysia, di mana. Terima kasih semuanya teman-teman ya, terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.